berterima kasih ini pada Pak Sekjen Asdiki yang sudah memulai pertemuan pada hari ini. Tentunya kami juga berterima kasih kepada manajemen kuliner logistik logistik selaku penyelenggara di PT Kemas di tempat ini yang hari ini diwakili oleh Pak Bagus ya, Pak Bagus dan juga Pak Sargini dari Pengurus Asdiki juga tuan rumah di sini. Dan juga dari Bapak Irwan Anam tadi sampai Ridwan ya. Yang ada bersama ini ya, hari ini memang kita perlu sampaikan bahwa pemerintah memang dari semangat-semangatnya membangun spirit namanya kolaborasi. Jadi sebagaimana surat tugas yang telah kami sampaikan kepada Penginar, di sana memang ada tim pengawasan penyelenggaraan Bupati Kemas itu lumayan gemuk. Ada Dinas Perhubungan, ada dari Kementerian Perhubungan juga Pak, dari Direktorat Lalu Lintas. Mungkin hari ini memang tidak bisa hadir, mungkin di sistem kedua bisa. Kemudian dari Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok juga ada. Kemudian juga dari Badan Pengelola Transportasi Jakarta juga mestinya ya. Dan yang telah kalah penting, ini tidak kolaborasi kita dengan Asosiasi Bilbo Kontainer Indonesia ya, yang sudah kita mulai dari tahun lalu. Jadi mungkin kalau kita flashback kembali sedikit bahwa kemesraan antara pemerintah daerah pusat dengan Asdik ini memang kita baru mulai dari tahun 2021. Walaupun pemicunya kurang sedap, tapi akhirnya yang penting ujungnya yang lebih sedap. Ya. Memang waktu itu latar belakangnya banyaknya kasus-kasus kemacetan dan juga bully-bully kecil, sehingga sampailah surat ini kepada Presiden, kepada Menteri, kepada SDG dan juga kepada Dinas Perhubungan. Tapi apapun itu pasti nama itu namanya blessing in disguise ya. Ada sesuatu yang salah tapi menjadi suatu kebaikan yang kita rasakan saat ini. Jadi baik, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, ini adalah tahun kedua kita melakukan pengawasan ya, pengawasan. Jadi secara faktual kita sudah melakukan pembinaan selama ini ya, berkolaborasi, baik itu dalam sosialisasi. Kemarin juga kita laksanakan sosialisasi, SDK juga ikut berkontribusi ya, dan di sana juga Pak Sekjen juga ikut sebagai penyaji ya, pemasaran pada saat di Dinas Perhubungan. Jadi perlu kita ketahui bersama, kita memang harus juga mengakui bahwa kita sudah melakukan capaian walaupun tidak maksimal, tapi sudah lumayan lah. Kita sudah memiliki depo, 11 depo yang sudah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan OSPS RBA. Artinya itu menurut saya suatu lompatan ya. Suatu lompatan yang tadinya mungkin para pelaku usaha ini tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu atau memang sama sekali tidak tahu kan gitu. Tapi dengan turunnya pemerintah pusat dan daerah didampingi dengan para asosiasi ini, dari teman-teman Satgas yang setia, dari Pak Wahyu, Pak Sarul dan juga Mas Herdi waktu itu, ya kita sekarang mengatakan bahwa depo PT Kemas sudah ada 11 dan yang sedang berproses sudah lumayan nih Pak. Ya, sudah lumayan sih berproses. Ada sekitar 7-9 ya, kita prediksi mungkin September ini bisa dia ini, dan mayoritas ini anggota-anggota SDIK ini. Jadi ini bisa terjadi juga, tidak mungkin hanya pekerjaan pemerintah Pak, tapi ada di sana peran dari Asdiki ya, yang mungkin cawe-cawe mengingatkan kepada para pelaku usaha ini. Jadi itu maksud dari pengawasan kita hari ini sudah kita sampaikan sih sebenarnya, tapi perlu kita tambahkan, kita tandaskan lagi bahwa pengawasan dalam bentuk inspeksi lapangan pada saat ini adalah untuk melakukan pemeriksaan terhadap perizinan berusaha, baik itu dari dokumen administrasinya maupun dari kesiapan teknis lapangannya ya. Karena ini merupakan satu poin juga ya, kalau orang itu patuh tepat waktu kerja, tepat waktu pulang, pasti biasanya kinerjanya itu pasti lebih bagus dari orang yang telat datang pulang cepat. Itu logika sederhana saja. Artinya ketika suatu perusahaan itu juga mau melakukan pemenuhan persyaratan secara tertib, saya yakin itu berkorelasi positif dengan kinerja produktivitas daripada perusahaan tersebut ya. Jadi itulah tujuannya, dan maksudnya tujuannya adalah memastikan ini Pak Sekjen, kita ingin memastikan
para pelaku usaha ini comply, baik dari pemenuhan persyaratan seperti sertifikat standarnya dengan data-datanya, apakah dia punya legalitas usaha sesuai dengan KBLI-nya, apakah tenaga ahlinya ada sesuai dengan yang dipersyaratkan misalnya dari SCCL kan, kemudian juga konstruksi deponya, kemudian juga kepatuhannya. Patuh artinya sesudah dia melaksanakan ini melakukan patuh ke kewajibannya, membuat laporan, ya, membuat laporan juga membuat pelatihan internal terhadap SDM, karena itu juga kewajiban ya, kewajiban dari perusahaan, komitmen kepada manajemen. Itu antara lain, memang nanti kita diskusikan. Tapi yang jelas momen hari ini kami dari Dinas Perhubungan juga sangat mengharapkan kedepannya SDK ini juga bisa merangkul yang di luar anggota, ya, sehingga ketika ada permasalahan kedepannya itu lebih mudah kita mengkoordinasikannya. Jadi itu sebelum saya akhiri pembukaan dari Dinas Perhubungan ini, kami juga mohon maaf nih kepada SDK dan Kuningan yang sudah kita rancang, yaitu katanya manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Kita sudah rencanakan sebenarnya hari ini bisa pimpinan hadir, tapi karena sesuatu hal mendadak tadi juga saya koordinasi ke Pak Sekjen, ya mohon maaf dari pimpinan tidak bisa hadir. Kalau mungkin ada lain waktu kita schedule untuk bulan depan silahkan. Jadi itu sementara dari kami dari Dinas Perhubungan ini, dan mudah-mudahan nanti perjalanan kita hari ini berjalan lancar sampai dengan sore Pak Sekjen dan teman-teman. Hanya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dah, oke. Sip. Makasih. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Kuat.